Kami persilakan Pak untuk membawakan materi hari ini. Silakan Pak. Oh ya, ya. Baik Nur Aziza, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada teman-teman di room Zoom ini, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dijauh dari segala penyakit, ya, dijauhi dari segala mara bahaya, atau kita bisa beraktivitas siang ini sampai hari-hari berikutnya. Materi saat ini adalah praktek dan simulasi ataupun konsep dan praktek perhitungan tingkat komponen dalam negeri, pekerjaan konstruksi. Selain saya sajikan dalam bentuk PowerPoint, akan sampaikan dalam bentuk Excel, perhitungan-perhitungan TKDN pekerjaan konstruksi. Selain itu juga saya akan menyajikan tata cara evaluasi penawaran untuk pekerjaan konstruksi terkait dengan TKDN. Baik. Bicara tentang TKDN pekerjaan konstruksi, ya, berarti di bayangan kita yang sudah lama mengenal paket proyek pemerintah atau baru memulai mengenal paket proyek pemerintah, di bayangan kita tidak ada bedanya ketika kita membangun suatu gedung, ya, di rumah sendiri. Kita membangun pelataran atau jalan di jalan-jalan desa, jalan-jalan di halaman atau lingkungan kita. Maka ada dua komponen atau garis besar yang menjadi faktor penting dalam hal pekerjaan konstruksi. Pertama, pasti barang atau bahan. Yang kedua, tenaga kerja. Nah, saat ini karena pekerjaan konstruksi itu tergolong pekerjaan gabungan antara jasa dan barang, maka ya, saya menjanjikan materi TKDN jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi. Kita mulai dengan perhitungan TKDN barang, ya. Ini konsepnya bahwa perhitungan TKDN barang ditelusuri, ya, sampai tingkat kedua yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri. Nah, penjelasannya adalah TKDN barang tingkat kedua dinyatakan 100% apabila, ya, barang tingkat kedua diproduksi di dalam negeri dan biaya tingkat 2 di bawah 33% dari biaya produksi. Nah, ini agak mungkin bagi teman-teman ya belum mengenal tentang TKDN barang, memang kita akan kesulitan kalau barang karena memang super kompleks. Tapi dasar-dasar tentang barang bahwa kalau tingkat 2 ya diproduksi dalam negeri. Di bawah 3% dari biaya produksi barang tingkat 1. Akumulasi biaya seluruh barang tingkat 2 maksimal 10%. Nah, apa maksudnya ini? Nanti kita lihat di perhitungan. Yang ketiga adalah apabila dalam penelusuran tingkat 2 terdapat dalam komponen atau barang yang berasal dari barang tingkat 3 dibuat di dalam negeri, TKDN, ya, TKDN barang komponen dari barang tingkat 3 dimaksud dinyatakan 100%. Artinya ketika kita menelusuri
kan sistem pasar ini kan mulai dari hulu, ya. Mulai dari hulu, mulai dari bahan baku, diproduksi di mana, siapa yang punya, siapa yang kelola. Ada dari penjelasan saya yang pertama di materi sebelumnya bahwa di mana lokasinya, siapa pemiliknya, siapa yang berinvestasi. Kalau ada sedikit komponen dalam negeri, kalau di lapis tingkat 2 dan lapis tingkat 3, maka dia 100%. Artinya apa? Jika di tingkat distributor atau di tingkat agen atau di tingkat yang memproduksi juga barang tersebut, sekalipun dia bahannya dari luar negeri, ada sebagian pemilik saham luar negeri, tetap dinilai 100%. Nah, tingkat komponen dalam negeri gabungan barang dan jasa. Nah, ini penting. TKDN barang dan jasa merupakan perbandingan antara seluruh komponen, ya, seluruh harga komponen dalam negeri, barang ditambah keseluruhan harga komponen dalam negeri terhadap keseluruhan harga barang dan jasa. Kedua adalah keseluruhan barang dan jasa merupakan biaya dikeluarkan. Jadi barang dan jasa untuk pekerjaan gedung atau pekerjaan-pekerjaan lain, pekerjaan konstruksi, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan gabungan barang dan jasa yang dihitung sampai di lokasi, di onsite. Sampai di lokasi. TKDN gabungan barang dan jasa dihitung pada setiap kegiatan pekerjaan gabungan barang dan jasa. Jadi biaya yang dikeluarkan sebagaimana maksud, ya ini di peraturan Perindak ya nomor 11 tahun 2016. Ya. Biaya dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan biaya produksi yang diperhitungkan TKDN barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pasal 2 ayat 3 dan biaya jasa pada perhitungan TKDN sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 3. Penentuan komponen dalam negeri untuk jasa, untuk alat kerja atau fasilitas. Saya ingin lagi mengulas apa itu alat kerja dan fasilitas. Ya seperti tadi yang saya jelaskan kemarin hari Sabtu, seperti peralatan mekanis ya, peralatan mekanis, peralatan non mekanis atau peralatan semi mekanis ya untuk pekerjaan konstruksi. Digunakan pada pasal 6. Nah, TKDN barang dan jasa digunakan antara lain dalam perhitungan TKDN untuk pekerjaan konstruksi. Nah, TKDN barang dan jasa untuk pekerjaan konstruksi dan untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi. Ya, pekerjaan jelas kita ketahui pekerjaan konstruksi terintegrasi, ya, konsultan perencana dan konsultan pengawas satu paket ya. Perhitungan TKDN gabungan barang dan jasa berdasarkan data dipertanggungjawabkan. Dalam hal data yang digunakan dalam perhitungan TKDN barang dan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini ayat 1-nya, tidak dapat dipertanggungjawabkan nilai TKDN komponen dinilai nihil atau nol. Tata cara perhitungannya, tata cara perhitungan untuk pengadaan barang dan jasa. Harga evaluasi akhir ya 1 ditambah koefisien preferensi. Nah, perlu dicatat bahwa koefisien preferensi berbeda-beda. Kalau untuk di ketentuan yang saat ini 25% ya, 25% paling tinggi koefisien preferensi. Nah, HP ini harga penawaran. Maksudnya harga penawaran setelah koreksi aritmatika. Jadi setelah koreksi aritmatika penawaran yang disampaikan oleh penyedia kepada Pokja atau kepada UKPBJ setelah dikoreksi baru akan menghasilkan perhitungan ya. Jadi HP ini harga penawaran.
Selanjutnya sama, sama perhitungannya, harga evaluasi akhir sama dengan ya, harga evaluasi sama dengan untuk barang ya 1 ditambah koefisien, 1 bagi ditambah koefisien barang ya, koefisien barang ya. Dikali ya harga penawaran barang, sama. Rumus-rumusnya ini sama. 1 dibagi 1 ditambah koefisien jasa kali harga penawaran jasa. Nah, ini peraturan yang lama ya. Ada yang terbaru, ini peraturan yang saya kutip, peraturan yang lama tentang evaluasi. Tetap saya masukkan karena ada kurang lebih sama dari perhitungan yang lama, hanya dia perhitungan yang baru ya ada dikurang dia, bukan ditambah, dikurang. Oke. Nah, sebelum kita memulai pekerjaan, pekerjaan konstruksi, maka kita PPK pada saat menyusun persiapan pengadaan, maka ya sudah menyusun ya, TKDN barang dan jasa untuk material langsung umpamanya. Umpamanya saudara akan membangun gedung, ya, untuk gedung. Apa material langsungnya, bahan bakunya? Tentu kita harus tahu, pasti kita butuh batu, ya, batu gunung, batu kali umpamanya. Yang kedua, kita membutuhkan pasir, ya pasir halus, pasir setengah, pasir kasar. Tentu kita membutuhkan besi, pasir ya besi polos, besi ulir, ya, besi SNI, gitu. Atau besi kurus atau besi gemuk. Nah, ini istilah-istilah besi kurus dan besi gemuk ini sebenarnya istilah-istilah di toko ya, toko yang bukan SNI gitu. Yang kadang dipakai oleh penyedia pada saat melaksanakan pekerjaan. Nah, perlu dicatat bahwa ketika TKDN sudah menjadi kontrak, maka kewajiban pengawas atau konsultan pengawas untuk menerapkan, untuk bisa mengawasi pelaksana konstruksi mengerjakan sesuai dengan apa dalam tawaran TKDN-nya. Yang pertama, umpamanya ya, kita menyusun TKDN untuk kan ini material ya semen umpamanya, ini semen Tonasa, semen Bosowa, semen Gresik, Sriwijaya dan lain-lain. Umpamanya kalau pekerjaan rumah jaga umpamanya, rumah satpam, maka kita uraian materialnya apa? Ya pasti batu. Speknya apa? Ya, spesifikasinya batu, berapa dimensinya untuk batu, berapa dimensinya untuk pasir, berapa dimensi, apakah pasir itu agregat kasar, sedang, dan halus umpamanya. Negara pemasok atau negara asalnya pasti umpamanya pekerjaan itu pasti umpamanya di sekitar kita pasti kita sebut Indonesia. TKDN-nya 0%, 100%. Ya, volume, harga satuan, dan lain-lain. Jadi, yang kedua umpamanya kita semen ya, semen Tonasa umpamanya. Kan pasti dari berapa spesifikasinya apa dia. Ya. Negara asalnya pasti dari Indonesia. TKDN-nya, ya TKDN-nya 100%, pasti 100%. Jumlah dan lain-lain. Itu tata cara kita menyusun TKDN sebenarnya. Jadi memang kalau PPK mau mencintai Indonesia ini, dia harus perjuangkan, dia harus memuat TKDN ini sebagai syarat mutlak untuk ya atau PA KPA syarat mutlak untuk bagian dari pekerjaan konstruksi ya. Ya. Tapi kalau untuk material saya kira dalam beberapa praktek yang saya amati, saya lihat pasti rata-rata untuk bahan alam ya pasti di sekitar kuari atau yang boro area ya. Kecuali alat kerja. Nah, kalau untuk material untuk besi ya besi juga tetap kerjaan gedung sederhana paling ya mungkin mengambil dari luar negeri. Tapi tetap dihitung sebagai TKDN. Berapa persen? Nah, ini tata cara pengisian ya.
cara pengisian. Contoh ya, ini contoh sama ya, TKDN barang untuk material. Umpamanya spesifikasi ya kabel UTP ya, Belden PT BRK Indonesia. Kita ketahui kok 65%. Kita kembali di rumus yang sebelumnya ya, rumus sebelumnya bahwa ini berdasarkan di mana negara pemasoknya. Siapa perusahaan pemasoknya. Apakah ini kabel UTP dibuat di luar negeri? Ya. Yang kedua, berapa persen saham atau sharing sahamnya? Itu kita harus tahu. Makanya muncul 60%. Sekalipun negara pemasok atau negara asalnya umpamanya di Indonesia, tapi bahan baku iya dari luar negeri. Ya, si pembuat aturan ini ya Kementerian Perindustrian, ini saya kutip di Kementerian Perindustrian di peraturan perundangannya 60. Ya, 60. Contoh lagi port kabel ya, spesifikasi RJ45. Oh, pemasok dan pemiliknya termasuk juga tidak ada kepemilikan orang Indonesia baik saham atau kerjasama, sehingga dinilai 0%. Ya. Ini ada Indonesianya, baik itu perusahaan dalam negeri, baik itu mungkin saham ataupun juga dibuat di Indonesia. Itu. Jadi kita lihat perhitungannya. Ini contoh. Jadi sama bahwa di kolom 2 ya uraian material digunakan dalam penilaian TKDN merupakan penjelasan spesifikasi dari material atau bahan yang disebut pada kolom 2. Ya. Di kolom 4 tadi merupakan keterangan nama pemasok, ya, nama pemasoknya, negara asal dari barang di kolom 2 tadi. Ternyata PT BRK ya Indonesia. Kalau untuk material port kabel ya sepenuhnya di Singapura, berarti 0%. Nah, di kolom 5 capaian TKDN. Rumusnya sama. Ya, rumusnya sama. Untuk bahan langsung. Nah, kita masuk di formulir 2. Jadi ada formulir, jadi tadi formulir 1, bahan material langsung. Nah, peralatan barang jadi. Nah, kita kembali di tabel ini tabel contoh di formulir 4.2. TKDN barang dan jasa untuk peralatan barang jadi ya. Umpamanya router. Nah, router SR212 China. Kalau dari pemasoknya China, ya, barang asalnya China, maka 0%. Maka yang dihitung adalah komponen luar negeri. Barang TKDN-nya 0% ya. 0%. Tapi total biayanya adalah 30.000. Sama kalau Cina 0%. Bagaimana dengan PC komplit? Ya. Ternyata yang spesifikasi kalau PC komplit portable ini untuk komputer ya. PT Sentry. Kita tahu PC Sentry ya di Indonesia pemasoknya. Tapi komponennya dan pemilik sahamnya itu Cina. PT Sentry cuma memasok saja posisinya. Memasok. Jadi dia punya komponen dalam negeri, ya komponen dalam negeri 10%. Nanti kita akan kembali ke hitungannya lagi. Ya, demikian. Sama penjelasannya bahwa nama pemasok, ya nama pemasoknya siapa, negara asal dari peralatan tersebut atau barang jadi. Ini barang jadinya. Isi komplit umpamanya HP 2000. Ya. Ini nama pemasoknya, ini nama negara asalnya, China. Sama perhitungannya, kolom-kolomnya. Nah, kita bicara tentang TKDN gabungan jasa. Ya, gabungan jasa
manajemen proyek. Nah, pasti kita sudah tahu siapa ini. Ya, tenaga ahli atau personil manajerial. Ya. Kalau untuk kualifikasi usaha kecil kita tahu bahwa tidak perlu SKA ya. SKA paling SKT saja untuk kualifikasi kecil. Ya. Jadi sini uraiannya umpamanya tenaga apa namanya, bukan tenaga ahli ya. Tenaga terampil umpamanya, tenaga terampil jalan. Ya, kualifikasinya S1, warga negara Indonesia umpamanya. Berarti TKDN-nya 100% ya. TKDN-nya. Kalau sudah bicara manajemen proyek, pasti di bayangan kita sudah tetap bahwa ini Indonesia berarti 100%. Ya. Itu hitungannya sama, ya, 5 kali dan lain-lain. Hitungannya ini format yang sudah baku ya yang dalam menyusun TKDN. Nah, ini contoh. Nah, ini saya kasih contoh saja untuk pekerjaan menengah ya, menengah ke atas ya. Pekerjaan kualifikasi usaha menengah ke atas, pekerjaan konstruksi. Ya, manajer proyek pengalaman 5 tahun, S1 5 tahun. Ya. Bisa kita sebutkan kualifikasinya SKA, ya, SKA mudah boleh, tidak masalah. Dari India, nah, itu tadi lagi dari India. Dari India sama 0%, durasinya 0,5 bulan. Ya. Sama site manager, administrasi umum, IT engineering. Ya. Kalau dari Indonesia pasti 100%. Itu jadi materi saya sebelumnya sama. Kalau untuk bicara manajemen pasti kita bicara tenaga ahli atau personil manajerial ataupun juga tenaga terampil orang. Sama penjelasan yang kemarin ya, tidak lebih. Perhitungannya juga sama yang kemarin materinya. Nah, kita bicara lagi kembali kalau TKDN barang dan jasa itu pasti ada alat kerja ya, alat kerja umpamanya ya, kita lihat laptop umpamanya alat kerja laptop Lenovo Lenovo yang pemasoknya Harapan Mulia, yang pemasoknya ya distributornya atau apa pemasoknya agennya yang dari luar umpamanya, bahkan mungkin dibuat di Indonesia, dibuat di luar negeri dia ini. Ternyata Lenovo ini dibuat di luar negeri. Tapi dimiliki pengusaha ya, perusahaan dalam negeri ditambah perusahaan luar negeri. Nilai TKDN-nya 40. Speknya Lenovo dibuat di luar negeri ya. Pas dibuat di luar negeri, pemiliknya adalah gabungan perusahaan dalam negeri dan luar negeri. Kenapa 40? Si pembuat aturan ini di permen ini pasti sudah menggambarkan bahwa ya, bagian saham ini lebih besar perusahaan luar negeri ketimbang dalam negerinya. Ada perhitungannya, sama Hentul ya, Harapan Mulia juga. Nah, ini dibuat di dalam negeri. Ya, dibuat di dalam negeri, dimiliki dalam negeri, unsur luar negerinya ini ada perusahaan luar negeri yang masuk. Ini dibuat dalam negeri, dimiliki juga lebih besar sahamnya dan orang dalam negeri yang punya sebagian besar. 85. Sama hitung-hitungannya ya. Kita akan kembali ke hitungan-hitungan bagaimana bisa terjadi 80, 40, 85, 85. Ini sudah ada penjelasannya. Untuk kolom 4, kolom ini terdiri dari 3 kolom yang dibuat, yaitu kolom dibuat atau kolom dimiliki.
dan kolom persen dari alokasi komponen dalam negeri. Kolom dibuat ya berisi keterangan di mana ya alat tersebut dibuat. Ya. Jika dibuat di Indonesia, pasti ditulis di dalam negeri. Jika dibuat selain di Indonesia, ditulis luar negeri. Kolom dimiliki berisi keterangan komposisi saham. Nah, komposisi saham dari pemilik alat. Jika alat kerja tersebut dimiliki perusahaan yang sahamnya 100%, dimiliki oleh perusahaan garing warga negara Indonesia, ya, pasti ya ditulis kolom ini ditulis dalam negeri. Jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 0% dimiliki 0% dimiliki oleh perusahaan warga negara Indonesia, masih diklaim kolom ini ditulis luar negeri. Ya, oke. Jika alat kerja tersebut dimiliki perusahaan yang sahamnya ya. Jadi ada yang bicara saham, ada yang dimiliki perusahaan. Berarti ketika 40% berarti ya ketika 40% ya betul dibuat, ketika 40% berarti ini sudah berkaitan dengan saham. Ya. Kenapa dia lebih, kalau dia lebih besar pasti hitungannya dia 100%. Dikurangi dengan saham ya, ada perhitungan tersendiri. Saham 0,01 sampai dengan 90,99% dimiliki oleh perusahaan garing warga negara Indonesia. Ditulis di kolom ya. Jadi ini saya bilang, jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya antara 0,01% sampai dengan 99,99% dimiliki oleh perusahaan garing warga negara Indonesia, maka ditulis kolom DL ditambah LN. Ya. D ditambah LN. Dalam negeri ditambah luar negeri. Berarti bicara saham ya. Kolom alokasi DN. Persen berisi persentase dengan kriteria yang dibuat dalam kolom yang dimiliki. Ya. Jadi ini perhitungannya, penjelasannya tentang alat kerja ya. Alat kerja. Ini sama ini. Alat kerja di tentang konsultan juga kemarin penjelasannya tidak beda. Dibuat di dalam negeri, dimiliki perusahaan dalam negeri, dinilai 100% komponen dalam negeri. Dibuat di dalam negeri, dimiliki perusahaan luar negeri, ya, di dalam negeri yang buat, tapi dimiliki perusahaan luar negeri, nilai TKD-nya 70%. Dibuat di dalam negeri, dimiliki perusahaan gabungan, luar negeri, dalam negeri 70%, ditambah sharing, kali 22% dikali sharing saham, dan lain-lain. Sama juga untuk publikasi pasti kita bicara tentang orang ya, TKDN untuk konstruksi publikasi. Ini tidak beda ya, peraturan konstruksi. Akan menjawab tentang ini kewarganegaraan ya. Kalau sudah bicara kolom kewarganegaraan pasti bicara tenaga kerja, pasti bicara orang. Ya, kalau sudah bicara gabungan jasa, barang dan jasa, pasti bicara tentang orang, tenaga kerja. Sama kalau Indonesia, ya, kalau Rusia 0% ya. Nah, formulir isian ya, formulir isian ini akan dibagikan. Nanti yang terakhir TKDN gabungan ya. Ini 4.5 masih terakhir dari kedua ya, gabungan barang dan jasa untuk jasa umum. Nah, penjelasannya untuk transportasi dan handingan alat kerja non upah. Ekspres utama pokok 40%. Satu umpamanya lensem. Penjelasannya adalah kenapa ekspres 40%? Ya tadi.
Keterangan status kepemilikan perusahaan, ya, ini 40 Express ini contoh ya, transportasi dan handling, transportasi ke site di Kalimantan umpamanya. Uraian spesifikasi untuk objek yang ditulis dalam kolom PT Express ini. Pemasoknya ini. Jadi pemasoknya adalah PT Express. Ya. Keterangan status kepemilikan perusahaan terhadap jasa umum pada kolom uraian. Komponen dalam negeri ditentukan kepemilikan saham oleh WNI. Berarti kepemilikan saham untuk WNI ini 40% saja, sehingga ditulis 40%. Ya. Ternyata sahamnya yang kita minta data dari bahwa untuk mengetahui saham kan sisa tinggal minta saham. Perusahaan itu yang mana hasil RUPS-nya yang sudah disepakati dalam rapat umum. Pegang saham atau rapat-rapat lain yang dianggap setara dengan RUPS. Jadi penjelasannya adalah PT Express, Express utama, kenapa dia 40%? Kurangnya TKDN, harus TKD, bukan. Ini bukan tes PNS, ini TKD. TKDN ya benar. Jadi TKDN-nya, KDN-nya ditentukan oleh kepemilikan saham. Jadi kepemilikan saham Express utama ini untuk transportasi handling transportasi ke site itu Indonesia memiliki kepemilikan saham, ya, kepemilikan perusahaan pemasok dan saham 40%. 40%. Nah, ini yang terakhir, rekapitulasi. Nah, ini rekapitulasi yang disampaikan umumnya ya. Oh, ini kan rekapitulasi yang disampaikan umumnya oleh penyedia ya, pada saat menyampaikan dokumen persyaratan teknis. Ya, bahan baku ya, yang tadi bahan jadi, peralatan jadi. Habis itu masuk di manajemen proyek. Ini berarti sudah bisa jasa ya. Kalau bicara jasa seperti materi kita sebelumnya, pasti kita bicara manajemen proyek dan penyelesaian, alat kerja, fasilitas, konstruksi dan jasa umumnya. Kalau kita bicara barang, material baku, bahan baku dan peralatan atau barang jadi. Ini contohnya. Ini gabungan, ini pindahan komponen bakunya adalah 3.000 untuk komponen dalam negeri. Ini pertambahan, ini pindahan saya dari site atau sheet atau formulir sebelumnya. Ini formulir sebelumnya. Kita masuk pada perhitungan Excel ya. Bapak Ibu yang peserta room, ini yang saya bilang tadi rumus TKDN saat ini, bahwa kalau untuk menghitung koefisien ya, bukan evaluasi ya, harga evaluasi akhir ya, ini ya 1 dikurang koefisien preferensi dikali harga penawaran terkoreksi. Rumusnya ini, umpamanya nama penyedia pada saat menyampaikan penawaran teknis, setelah dikoreksi ya kan kita duluan koreksi kan, terkoreksi sebelum masuk evaluasi atau klarifikasi administrasi. Sebelum masuk itu kita harus pasti koreksi aritmatika. Nanti di 3 penawaran terendah ya diundang untuk evaluasi atau klarifikasi administrasi, teknis, harga, dan terakhir pembuktian kualifikasi. Setelah kita temukan hasil penawaran terkoreksi 8 dan lain-lain, PT asal tender, PT asik-asik, PT uang muka saja. Dia menyampaikan TKDN rekapnya ini, rekapnya. TKDN-nya ada contoh rekapnya. Rekapnya, gabungannya di sini rekap ya, F ditambah. Cuma 23%. Sesuai ketentuan, ya, kan paling rendah
Perpres 12 tahun 2021 paling rendah kan 25%. Ya, 25%. Tetap kita hitung. Ini ada Excel-nya nih, ada di Excel-nya. Tetap kita hitung berapa hasil evaluasi akhirnya gitu. Ya kan? Sesuai rumus ini, 1 dikurang koefisien, 1 dikurang buka kurung ya, koefisien kali preferensi tutup kurung dikali harga penawaran terkoreksi. Ini hasilnya. Nah, sekalipun dia terendah ya, kalau bicara urutan pemenang, setelah kita temukan harga evaluasi akhir, ternyata PT asal tender ini dia terendah hasil evaluasi akhirnya. Namun ya tadi ketentuannya TKD-nya 23%. Ini kan minimal 25%. Nah, untuk PT Asik-Asik atau PT Uang Muka saja 28%. Asik-Asik 26% TKDN-nya. Makanya TKDN sangat menentukan. Kalau preferensi ini kan sudah baku. 0,25 ini kan 25% ya. 25 bagi 100 jadi 0,25. Ini 22% ya. Preferensi. Ini sudah baku ini. Semua bisa diterapkan. Jadi PT asal tender ini tidak memenuhi syarat TMS. PT Asik-Asik justru ya dia memenuhi syarat ya, memenuhi syarat karena TKDN-nya sudah memenuhi syarat. Ini. Dengan preferensi yang sama. Sama juga PT Uang Muka saja. Jadi hasil evaluasi akhir tidak mengubah nilai penawaran ya. Ini cuma evaluasi akhir. Ya, tetap nilai penawaran terkoreksi ini. Ini cuma hasil evaluasi akhir untuk menentukan TKDN. Evaluasi yang sudah dikoreksi ini ya, yang mengikat ya. Karena inilah yang diundang. Sama evaluasi harga pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi tender ya 7,5%-nya. Jadi preferensi harganya untuk tender internasional itu 7,5%. Ya nilai penawaran terendah ya, nilai harga penawaran PTI dikali 100%. Kalau menggunakan metode evaluasi sistem nilai penawaran, harga dihitung dengan membandingkan harga penawar dengan harga penawaran terendah. Terima kasih, saya masuk di contoh perhitungan ya. Nur Aziza, masih standby. Ini ada perhitungannya lagi ya. Iya, Pak. Sebenarnya perhitungan kemarin tidak jauh ya, karena memang yang membedakan itu barang. Jadi yang membedakan itu barang. Kalau perhitungan kemarin kan tentang konsultan, ya tentang manajemen perkayasaan, jasa umum ya. Tapi tetap saya sampaikan metode perhitungannya. Jadi saya sudah kasih saya sudah ini ya. Ini ya, saya sudah kelihatan nasi saya. Iya, Pak, kelihatan, Pak. Ini saya sudah buatkan Excel-nya, sisa dimainkan saja nih. Kalau ada penawaran konstruksi ya. Oke. Umpamanya ini kita merancang ya bangunan rumah tinggal kepala dinas umpamanya atau rujak ya. Tentu kita harus tahu dulu bahan-bahannya. Cat kayu, sakura roof, bata, batu kali, besi polos ya, gypsum, kayu, kran, pasir cor ya. Pasir cor. Maka ketika sebagaimana materi saya yang kemarin bahwa umpamanya cat kayu nih, cat kayu. Barang-barang yang beredar di toko sebenarnya
sudah tercatat di dinas perindak ya. Nggak tahu kalau daerah. Kalau di apa namanya di Jakarta, ya, di Jakarta, sepengetahuan saya, kalau perindaknya itu atau perindustriannya sudah mencatat ini berapa TKDN-nya, di mana pemasoknya. Nggak tahu kalau di daerah ya, di daerah. Kalau di Jakarta saya pahami, berdasarkan informasi, diskusi, sudah tercatat ya. Bahkan di Kementerian Perindustrian. Salah satu metode yang kita bisa lacak ini umpamanya cat kayu, umpamanya abadi coating ini, kenapa TKDN-nya 14%, ya 14%, ya unsur dalam negerinya. Ini si pembuat template ini, kebetulan ini yang buat template ini orang Kementerian Perindustrian dengan ya dengan apa namanya teman-teman dari PT Surveyor Indonesia BUMN yang membawakan materi yang saya ikuti, bahwa 14%, 14% TKDN-nya, komponen dalam negerinya ini, komponen dalam negerinya, kalau sudah bicara TKDN komponen dalam negeri 14%. Berarti bahan bakunya ini untuk cat ini, pemasoknya TB Buana. Nah, TB Buana ini Indonesia. Berarti unsur Indonesianya. Berarti cat kayu abadi coating, ini abadi coating, bahannya ini dari luar negeri, bahan bakunya. Bakunya, pemasoknya Indonesia, perusahaannya perusahaan luar negeri. Mungkin sedikit saham, atau tidak ada sama sekali. Tapi pemasoknya dalam negeri. Jadi kita bisa lihat di website, ada di website. Nah ini kebutuhan-kebutuhan yang kita harus susun. Umpamanya cat kayu ini, atap sakura dari Cina, ya ternyata ya dia tidak lihat pemasok ya, jadi dia tidak perhatikan pemasoknya. Tapi di mana sumber bahan bakunya ya. Ya kalau atas sakura rope ini, jadi bukan sumbernya pemasok. Berarti kemungkinan abadi coating ini ya, dari data yang saya dapatkan dari narasumber sebelumnya, bahwa pemilik saham ataupun gabungan saham atau gabungan perusahaan. Ini Cina. Kalau Cina untuk atas sakura root ya 0%. Mas Pion, nah, ini mungkin kita pernah dengar iklan Mas Pion ya. Itu ternyata ada produk ternyata Indonesia juga nih 93%. Bahan bakunya Mas Pion ini. Kalau batu bata, batu alam 100% ya. Kalau batu alam yang sumbernya alam Indonesia pasti 100%. Cina 0%. Besi polos, ya. Kita besi polos diameter 16 mm, ya, harga satuan kilogram, volumenya, gitu, volume. Ini contoh. Jadi kita membuat daftar upah dan harga dulu. Hanya kita bisa untuk mengetahui TKDN kita bisa ini harga satuan ya, pemasoknya, persudin mereknya, produsen atau mereknya, dan nilai TKDN-nya. Jadi kita daftar upah dan harga ya, bisa kita muat, kita tambah kolom pemasoknya, produsen, dan nilai TKDN-nya. Sama halnya tenaga kerja ya, dapat mandor, kepala tukang, harga satuan, volume hari, jumlah, kewarganegaraan, nah, berarti 100%. Mesin mixer semen ya 80 hari, made in China ya, memiliki warga Indonesia. Nah, kalau dibuat dari berarti dia 70%. Kalau pemiliknya orang Indonesia tapi barangnya barang luar ya, made in China. Sama kebersihan lahan, dia IMB. Nah, selanjutnya ini cuma daftar upah ya dan harga. Selanjutnya kita menyusun sesuai dengan PowerPoint tadi, cat kayu
cat tembok, Sakura, ya, AW pipa PVC diameter 3/4 inch, ya, 3/4 inci, karena rumusnya inci ini inci ya. Pemasoknya TPB apa umpamanya TB Buana atau Maspion. Ya, 93%. Ya, satuannya komponen luar negerinya, ya, komponen dalam negeri sudah kita tahu rumusnya. Ya. Jadi muncul angkanya TKDN ini karena kita sudah tahu muncul angka KDN-nya, ini kan hasil perkalian saja. Muncul angka TKDN-nya karena kita sudah tahu bahwa Maspion ini ya unsur baik bahannya maupun diproduksi atau pemasoknya dari Maspion ya, atau negara asalnya dari Indonesia. Mungkin ada sebagian perusahaan luar negeri sebagai gabungan pendirian Maspion. Tidak 100%. Ada sebagian saham ataupun gabungan perusahaan kepemilikan. Sama juga dengan besi polos ya. Besi polos demikian. Ini cuma perhitungan, ada rumus-rumusnya. Saya tidak masuk ke dalam karena agak panjang. Ya. Nah, selanjutnya umpamanya tadi formulir 4.2 Compajet Pump. TB Buana pemasoknya umpamanya dari Korea. Kenapa 100%? Kenapa 100%? Berarti tidak ada sama sekali unsur komponen Indonesianya sini, baik orangnya, kepemilikan dan sahamnya. Ya. Jadi TB Buana sebagai pemasok ya tidak dihitung sebagai entah ini TB Buana ini sebagai Indonesia atau bukan, tapi yang pasti negara asalnya ini Compajet Pump sepenuhnya dari luar negeri. Nah, selanjutnya untuk manajemen proyek ya, kalau mandor pasti 100% ya. Mandor 100% pasti dari Indonesia ya. Nah, makanya untuk kita mengetahui mandor ini Indonesia, pasti kita tahu ya, dia sumbernya KTP ataupun kalau dari luar negeri paspor atau kitasnya umpamanya. Nah, alat kerja mixer ya. Kenapa dia 75%? Ternyata mesin mixer semen ini ya dibuat di luar negeri. Alokasi dalam negerinya 70%. Pemasoknya ataupun spesifikasinya juga Indonesia atau bahannya Indonesia tapi dibuatnya di luar negeri. Tapi dimiliki sepenuhnya. Jadi kalau DN ini tidak ada LN-nya lagi, berarti kepemilikan termasuk saham sepenuhnya Indonesia. Tapi barangnya di luar negeri, dibuat di luar negeri ini. Kalau tambah LN-nya, ya LN-nya umpamanya kita tambah LN, dia bisa turun menjadi di bawah dari 75. Sesuai dengan sharing saham. Selanjutnya ini kalau bicara tadi lagi pabrikasi, barang dan jasa, kepala tukang dan lain-lain, pembersihan, ini sudah ada di detail ini. Ya, sudah di detail. Atau di material ya, detail. Sama pembersihan lahan ya, pekerjaannya pembersihan lahan, instalasi listrik, Bapak Subagio, Lansem, pas Indonesia sama 42 juta. Nah, jasa umumnya biasanya biaya IMB ya untuk pekerja konstruksi. Kalau ada IMB sekarang PGN apa PNG ya? PGN ya. 100% langsung karena yang produknya ya produk Dirjen umpamanya Dirjen Pajak. Nah, ini rekapitulasi. Nah, 80% ya. Ini pindahan dari
Untuk material baku ya, kita sudah tahu rumusnya ini. Material baku 4.1 material K35 ya, K35. Besar lagi sedikit. Untuk material baku komponen dalam negerinya kita lihat dalam kolom di atas bahwa 4.1 K35 K43 berarti 42.532 dia sumbernya dari K43 ya. Ini dia. Ini K43 ini sesuai. Ini yang sesuai dia. K43. Untuk komponen luar negerinya juga ya 4.1 material untuk material L43. L43 juga L43. Ini 19 juta ya, 669. 11 juta 669 ya. Jadi ini L43. Sama. Jadi cuma penambahan atau pemindahan secara otomatis ngopian. Jadi kurang lebih gabungannya TKD-nya 80,89%. Ya. Sama formulir isian capaian untuk tingkat komponen dalam negeri, analisa harga satuan. Ini format kita buat analisa harga satuan. Nah ini kita rumus preferensi yang tadi PT untuk mengevaluasi ya tadi. Kemarin ada pertanyaan, saya belum sempat buat perhitungannya. Jadi saya buat saja hari ini perhitungan. Jadi ini hasil kali ya untuk mengetahui harga evaluasi akhir ya, evaluasi akhir. Ini hitungannya sesuai dengan rumus tadi yang saya sampaikan di slide. Dengan 1 kurang ya, buka kurung ya, D ya, D23 ya. Berarti ini masalah TKDN ya. Ini kan 23% ini, 0,23 3%. Dikali F ya. Berarti preferensinya ya, 25% ya, paling rendah. Ditetapkan dikali harga penawaran terkoreksi akan menghasilkan ketentuan di bawah ini. Oke, kurang lebih tidak susah, tidak sulit sebenarnya. Sisa teknisnya saja bagaimana caranya TKD ini tercapai. Nanti kita didiskusikan karena ini materi, sisa kita ubah-ubah saja sesuai dengan kebutuhan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak. Jadi itu tadi materi dari Bapak Dr. Kurniawan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Silakan untuk Bapak dan Ibu yang ada di room Zoom ini untuk mengirimkan pertanyaannya melalui form chat ataupun bisa kita lakukan melalui raise hand atau bertanya langsung kepada Bapak narasumber kita. Baik Pak, mungkin langsung saja di sini sudah ada pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Bapak Hendratma, langsung saya bacakan Pak. Apakah perhitungan TKDN bahan atau material harus dihitung untuk semua pekerjaan konstruksi? Ataukah boleh hanya untuk mata pembayaran utama saja? Seperti itu, Pak. Ya, baik. Kalau untuk TKDN ya, itu semua. Jadi bukan pembayaran utama saja, semua. Semua komponen pembayaran baik barang ya maupun jasa. Jadi jasa itu berarti tenaga kerja, maka dihitung di
semuanya. Jadi tidak ada pembatasan komponen apa yang karena semua akan dinilai apakah semua penggunaan itu dilakukan ada komponen dalam negerinya. Makanya kalau menurut saya komponen TKDN ini evaluasi tentang kewajaran harga ya klarifikasinya 3 komponen, semua komponen yang akan dievaluasi baik itu jasa maupun barang ya, barang. Oke, baik Pak. Jadi itu tanggapan dari Bapak narasumber kita mengenai dengan pertanyaan Pak Hendratama. Pak Hendratma, bagaimana dengan Pak Hendratma? Mungkin ada tanggapan lagi atau sudah cukup Pak? Oke, mungkin sudah cukup pertanyaan dari Bapak Hendratma. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa silakan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui form chat atas materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber kita tadi mengenai dengan konsep perhitungan TKDN barang. Selanjutnya ada juga TKDN gabungan barang dan jasa, ada tata cara perhitungan harga evaluasi akhir, ada contoh-contoh formulir TKDN yang telah ditampilkan tadi, dan masih banyak lagi poin-poin penting yang telah disampaikan, materi penting yang telah disampaikan tadi. Jadi silakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti diskusi kita ini untuk mengirimkan pertanyaannya melalui form chat ataupun raise hand. Baik Pak, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Damuzar. Mohon penjelasannya Pak. Apabila peserta tidak menyampaikan formulir perhitungan TKDN, maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan. Bagaimana perlakuan peserta yang tidak menyampaikan TKDN terhadap harga evaluasi akhir, Pak? Betul. Ya, betul Pak Damusar, sebenarnya preferensi harga itu hanya diberikan kepada barang dan jasa dalam negeri dengan TKDN lebih atau sama dengan 25%. Benar juga apabila tidak menyampaikan formulir TKDN maka dianggap tidak menginginkan preferensi harga atau insentif harga atau tambahan bahwa dia sudah menggunakan komponen dalam negeri dan tidak menggugurkan. Benar. Akan tetapi jika sudah dipersyaratkan oleh Pokja, jadi dipersyaratkan oleh PPK, jadi menjadi kewajiban betul tidak menggugurkan, tapi akan mempengaruhi evaluasi penawaran harga. Karena TKDN adalah bagian dari evaluasi harga penawaran itu sendiri. Tidak menggugurkan, tidak menyampaikan, tapi akan mempengaruhi. Seperti contoh tadi simulasinya, ya. Setelah dikoreksi aritmatik, kalau tidak disampaikan, tetap dinilai 0, tetap dievaluasi 0 preferensinya, dan HEA-nya tetap umpamanya nilainya ada, tapi TMS yang PT asik-asik ini, umpamanya PT asik-asik ini, saya kasih contoh benar. Ya. Sama. Kalau di bawah 25%, kalau toh juga ada menyampaikan di bawah 20%, sama, tidak memenuhi syarat. Ya, tapi urutan pemenang untuk nantinya tidak diperhitungkan. Ya, kalau sudah menjadi syarat, jadi sudah menjadi syarat yang sudah disusun oleh PPK dan Pokja. Jadi untuk TKDN, ya, perhitungannya untuk seluruh komponen biaya, barang dan orang, mulai dari pembelian paku ataupun
sampai pembelian teh botol umpamanya. Kalau masuk di hitungan TKDN ya, untuk pembelian teh botol atau pembelian teh kopi di warung umpamanya ya sebagai biaya. Jadi PT asal tender saja dia menyampaikan, jadi dia menyampaikan 23%, 23%, tetap TMS. Padahal dia HEA-nya, hasil evaluasi akhir, dia terendah. Dia bisa jadi pemenang. Kalau evaluasi harga, artinya evaluasi harga ini TKDN, yang saya sebutkan tadi, setelah evaluasi, umpamanya klarifikasi kewajaran harga, kalau memang di bawah 80%, kalau harga satuan timbang apabila di atas 100%, ini terakhir. Makanya dia ditempatkan di poin terakhir setelah evaluasi timbang ya, satuan harga timbang atau di kewajaran harga di bawah 80%. Ya. Dia di huruf C. Dia di tempat, jadi yang membuat peraturan ini menempatkan di terakhir setelah ya, jadi setelah evaluasi atau klarifikasi harga satuan timbang atau klarifikasi penawaran di bawah nilai nominal 80% untuk lensum dan harga satuan. Jadi ketentuannya benar bahwa tidak menggugurkan. Tapi kalau sudah menjadi syarat, ya PPK atau Pokja yang menempatkan preferensi harganya sudah menjadi syarat, maka wajib dijalankan sekalipun dia tidak menyampaikan preferensi harga. Ya, preferensi harga untuk TKDN tersebut. Tapi akan mengubah nilai evaluasi penawaran. Demikian Pak Damusar. Jadi dia tidak ada komitmen untuk menjalankan ketentuan dalam evaluasi harga. Jadi itu benar itu. Dia tidak menyampaikan, tidak dianggap tidak menggugurkan, benar. Tapi ketika sudah jadi syarat, ya tidak menggugurkan, tapi dia tidak dinilai sama sekali. Kalau teman-teman yang menyampaikan dinilai, apalagi paket-paket tersebut paket-paket 1 miliar ke atas ya. Jadi kalau penawaran dengan harga evaluasi akhir sama, ya kita lihat dari TKDN-nya, ya, TKDN-nya yang lebih besar. Jadi pemberian referensi harga penawaran ya, untuk keperluan perhitungan Pokja peringkat pemenang tender. Jadi penting dalam peringkat pemenang tender. Ya. Kalau jadi syarat ya, jadi syarat. Tapi sebaiknya disyaratkan ya Pokja. Jadi ini juga sebenarnya senjata bagi Pokja sebenarnya ataupun PPK untuk menggugurkan atau untuk menempatkan, bukan menggugurkan ya, untuk menempatkan ranking pemenang. Ini senjata bagi Pokja atau PPK, bahwa saudara kalau tidak menyampaikan, tidak bisa membuktikan rincian-rinciannya ataupun bukti pengiriman barang ataupun juga bukti invoice, maka saudara tidak bisa Pokja akan membuat perhitungan perhitungan bukan ranking pertama, maka tidak memenuhi syarat. Demikian. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi untuk Pak Damuzar, itu jawaban dari narasumber kita. Jika ada tanggapannya Pak, silakan. Silakan untuk menanggapi. Dan bagaimana Pak Damuzar? Ya. Oke. Oke, Pak Damuzar. Oke, mungkin sudah cukup Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dandan Ahmad Nur Sodik. Ya, jadi tadi Bapak tidak menyimak katanya dari awal Pak. Untuk pertanyaannya, untuk pekerjaan
konsultansi nilai HPS 500 juta, apakah diberlakukan perhitungan TKDN atau PDN? Ya, ya. Sebenarnya kalau bicara konsultan, tadi kan berarti bicara jasa, ya. Oh, pada Musar jasa. Jadi penggunaan komponen dalam negeri salah satu perhitungannya adalah TKDN, ya. Jadi konsultan untuk yang nilai HPS-nya kan ini kan 1 miliar, ya, 1 miliar. Di ketentuan di Perpres 12 ya tahun 2021 di pasal 67 ya kurang lebih ayat 2 bahwa TKDN itu 1 miliar ke atas. Artinya kalau untuk nilai paket konsultan kita ketahui menengah ya, kecil itu kan sampai 1 miliar. Berarti tidak diberlakukan itu TKDN. Di atas 1 miliar. Di atas 1 miliar. Demikian. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi itu Pak, untuk Pak Dandan, jawaban dari narasumber kita yang terhormat Pak Dr. Kurniawan. Selanjutnya Pak, mungkin tadi ada tanggapan dari Pak Damuzar mengenai pertanyaannya. Untuk Pak Damuzar mungkin dipersilakan Pak untuk menanggapi hal yang disampaikan tadi oleh narasumber kita. Silakan Pak Damuzar. Oke. Oke, mungkin cukup. Mungkin Pak juga dari Pak Damuzar. Baik, sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui raise hand, atau bisa juga langsung, silakan mengirimkan pertanyaannya melalui form chat, atau bisa juga raise hand. Jadi kami sampaikan kembali bahwa untuk mendapatkan sertifikat pada workshop ini, pada BIMTEK TKDN ini, silakan untuk melakukan registrasi pada link yang telah kami share. Kami telah men-share link melalui form chat tadi. Oke, untuk Pak Dandan, silakan Pak. Apa yang Pak yang ingin disampaikan Pak? Mungkin mengenai pertanyaan yang tadi Pak. Ya, terima kasih Bu untuk Bapak narasumbernya. Mungkin pertanyaan tadi saya mau nanyakan, misalnya kan itu di penawaran harga itu tercantum ada, kalau nggak salah di kolom PDN itu, di sistemnya itu ada yang di checklist, ada yang tidak itu. Berarti kalau untuk kasus yang tadi, yang nilainya di bawah 1 miliar itu tidak berpengaruh berarti Pak, itu di checklist atau tidak ya? Itu kalau nggak salah ada di checklist PDN, di sebelah kirinya ada harga, di sebelah kanannya ada PDN di checklist. Itu tidak berpengaruh Pak di checklist atau tidak gitu Pak ya? Masih. Ya, baik. Jadi Pak Dandan ya, kalau kita bicara di konsultan itu tadi ketentuannya di Perpres ya 12 bahwa jasa itu Pak, jasa dia 1 miliar ke atas. Jadi kalau tidak di checklist tidak apa-apa. Tapi itu tadi ketentuannya di atas 1 miliar. 1 miliar harus di checklist Pak, di atas di checklist. Nah, jadi pekerjaan di atas 1 miliar itu kan pekerjaan menengah ya. Menengah ke atas untuk untuk konsultan. Jadi tidak berpengaruh Pak. Tidak berpengaruh. Iya. Ya berarti Pak kalau misalnya di luar itu, maksudnya di atas yang 1 miliar, ketika itu tidak di checklist, berarti itu dianggapnya tidak melampirkan atau tidak mengikuti aturan TKDN itu Pak ya? Pasti Pak. Ya, kan di konsultan ini kan dia itu ditekankan untuk tenaga peserta berkewajiban menyampaikan penawaran mengutamakan tenaga ahli konsultan konstruksi yang di Indonesia gitu. Jadi itu jadi ketika dipersyaratkan, jadi perhitungan TKDN itu kan harus dipersyaratkan dulu Pak. Harus dipersyaratkan dulu. Nah,
ini masalahnya adalah kalau kita bicara di umpamanya di lampiran 2 ya, di lampiran 2 peraturan PPR 14 tahun 2020 itu di poin di IKP ya, di IKP kalau kita lihat di IKP Pak, instruksi kepada penyedia di poin atau angka 7 jelas bahwa ditekankan peserta menyampaikan untuk penawaran ya yang mengutamakan tenaga ahli Indonesia. Yang kedua ya dimungkinkan menggunakan komponen berupa tenaga ahli atau perangkat lunak ya yang berasal dari luar negeri diimpor dan ketentuan ya untuk kebutuhan dan lain-lain. Artinya apa? Kalau ketentuan di atas ya di Perpres 12 itu Pak tahun 2021 itu yang saya tahu 1 miliar ke atas Pak. Jadi selain menjadi persyaratan yang dimuat di KK, jadi kalau untuk konsultan Pak sumbernya di KK Pak, bukan ada spek itu spesifikasi itu di KK. Yang kedua untuk konsultan 1 miliar ke atas Pak. Nilai paketnya berarti pekerjaan itu menengah yang menjadi persyaratan untuk ditampilkan TKDN. Selain itu juga PPK tentu wajib menyampaikan TKDN ya. Karena di poin di SDP PUPR 14 itu di lampiran 2 ya, tadi peserta berkewajiban ya, jadi berkewajiban sebenarnya menyampaikan penawaran yang mengutamakan tenaga ahli ya, tenaga ahli dalam negeri untuk jasa konsultan konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia. Artinya apa? Sejalan dengan peraturan Perpres itu 12 tahun 2021 ya 1 miliar ke atas Pak. Jadi kalau di bawah itu tidak perlu di checklist. Makasih Pak. Satu lagi mungkin Pak, maaf Pak ya. Ya. Berarti selanjutnya ketika yang di atas 1 miliar itu Pak, tentunya kan disyaratkan Pak ya, TKDN. Nah, ketika si peserta itu tidak menyampaikan TKDN itu Pak, apakah itu dalam bentuk format atau di penawaran, itu bisa menggugurkan dengan tidak memenuhi syarat atau hanya mempengaruhi nilai di hasil evaluasi akhir itu Pak? Makasih Pak. Betul. Ya, jadi dia tidak menggugurkan, sama juga pekerjaan konstruksi Pak. Dia tidak menggugurkan tapi mempengaruhi ya nilai hasil evaluasi akhir. Urutan pemenang Pak. Ya, betul tidak gugur tapi tidak menang. Nah, sama saja. Jadi dari semua rangkaian itu evaluasi kalau untuk pekerjaan konstruksi ya, jelas bahwa betul tidak menang, ya betul tidak bisa gugurkan tapi tidak menang Pak dan ya. Maaf ya, jadi nanya lagi Pak. Kalau Ya. yang maksud tadi TMS itu maksudnya apanya Pak? Itu tidak memenuhi syarat, itu dari segi apanya? TKDN-nya 23%, ketentuannya kan paling rendah 25 Pak. TKDN. Berarti tapi itu tidak menggugurkan Pak ya? Hanya tadi itu Ya, tadi yang penilaian itu. artinya tetap dibuat evaluasi akhir tapi kita bilang tidak memenuhi syarat, artinya tidak bisa lagi sebagai pemenang. Iya kan kalau tidak ada TKDN-nya karena ini menjadi persyaratan Pak, menjadi persyaratan ketika sudah disyaratkan ya. Ya, artinya bukan gugur namanya. Kalau gugur ya gugur bunyinya ya. Ya artinya tidak dinilai Pak, 0. Nilainya 0. Pak Dandan. Ya, oke. Iya. Ya Pak, makasih Pak atas jawabannya Pak. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Dandan. Selanjutnya Pak, dari Pak Damuzar menanggapi dari jawaban pertanyaan yang tadi Pak, bahwa melanjutkan pertanyaan di atas, berarti peserta yang tidak menyampaikan TKDN, hasil evaluasi akhirnya mengacu ke harga penawaran koreksinya. Seperti itu Pak. Baik. Jadi penawaran yang terkoreksi ya, penawaran yang terkoreksi, saya kasih contoh ya lebih konkret ya. Contoh supaya kita tidak. Ini kan ketika menghitung TKDN hasil evaluasi akhir berarti sumbernya dari penawaran terkoreksi ya.
Setelah koreksi aritmatika ya, habis itu masuk evaluasi administratif dan lain-lain. Sedangkan pembuktian kualifikasi kan membuktikan saja kebenaran ya. Jadi intinya terakhir nanti di evaluasi akhir. Nah, pertanyaan Pak Damosar adalah yang saya sebut ini ya, contoh. Ini hasil evaluasi akhir yang berdasarkan koreksi aritmatik. Ya, harga penawaran ya. Kayaknya. Oke. Jadi HA-nya mengacu pada harga penawaran terkoreksi. Ya, setelah harga penawaran terkoreksi itu kan sudah muncul HA-nya. Tapi yang ketika berkontrak bukan HA-nya yang terikat ya, tapi harga penawarannya, Pak. Harga penawarannya. HA itu untuk menentukan peringkat ya, peringkat penawaran terhadap TKDN. Demikian. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Adi Riki. Pertanyaannya itu Pak, izin bertanya Pak, seandainya PPK mensyaratkan TKDN, akan tetapi Pokja tidak melakukan perhitungan TKDN, apakah PPK berhak untuk mengetahui hasil perhitungan TKDN dan mengklarifikasi pemenang tender yang telah dievaluasi oleh Pokja? Ya, nanti ini Pokja. Jadi hasilnya nanti berita acara hasil pemilihan itu akan ditolak oleh PPK. Ya, akan ditolak karena Pokja tidak melakukan evaluasi TKDN. Pasti akan ditolak dan ya kemungkinan gagal tender atau evaluasi ulang ya atau penawaran ulang. Jadi pasti akan ditolak. Jadi kalau dia tidak menyampaikan di BHPL ya, berita acara hasil BHP ya, BHP berita acara hasil pemilihan. Ya, tentu Pokja tentu PPK setelah menerima itu sebelum rapat persiapan penunjukan kan dia pelajari dokumen berita acara hasil pemilihan dari Pokja. Nah, ini mana TKDN ini? Saya sudah syaratkan. Ya, kalau tidak bisa jelaskan, apalagi sebagai syarat yang sudah ditetapkan oleh PPK, maka ya tender itu batal gitu. Penyediaannya atau paket itu atau tender itu jadi batal karena semuanya pasti tidak menyampaikan penawaran umpamanya. Atau Pokja tidak menyampaikan perhitungan evaluasinya. Pasti pekerjaan paket itu tender gagal. Nah, tender gagal ya ada kemungkinan penawaran ulang atau evaluasi ulang. Demikian, Aziza. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Jawaban untuk Bapak Adi Riki. Baik Pak, mungkin pertanyaan dari Bapak Adi Riki ini adalah sebagai penutup pada BIMTEK kita pada hari ini. Baik, untuk kepada Bapak narasumber kita, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak sebagai penutup kita pada hari ini. Iya, baik. Pertama begini, TKDN betul ya, betul bukan sebagai syarat yang menggugurkan, tidak menyampaikan formulir perhitungan, tapi menjadi syarat menentukan pemenang Pak untuk evaluasi harga. Jadi evaluasi harga ini ada 3 garis besarnya. Pertama ya terhadap penawaran di bawah nilai nominal 80%. Ya. Yang kedua ya terhadap penawaran ya yang nilai lebih ya harga satuannya 110% ya dari HPS. Ya, yang ketiga adalah terhadap TKDN. Pokja
bisa memanfaatkan peluang ini sebenarnya, memanfaatkan kesempatan ini ya, untuk agar mendorong jiwa penyedia untuk menyampaikan TKDN, komitmennya ya, bahwa semua barang-barang tersebut harus TKDN minimal 25%. Iya, pertama. Nah, itu jadi pegangan PPK dengan konsultan pengawas untuk mengawasi pekerjaan sesuai dengan TKDN-nya. Jadi ini lampiran kontrak gitu. Kalau pembuktian kualifikasi kan cuma membuktikan keaslian atau dokumen-dokumen. Pokoknya sebelumnya kan sudah membandingkan antara form kualifikasi dengan penawaran atau penyampaian penyedia. Tapi kalau pembuktian kualifikasi kan hasil akhir dari semua evaluasi atau kualifikasi administrasi teknis ya dengan harga. Jadi pintu terakhir adalah di TKDN. Ketika sudah penawarannya bagus di koreksi matematiknya dia 3 terendah, administrasinya bagus, kualifikasinya juga sudah dilihat memenuhi syarat. Setelah itu juga teknis, evaluasi kita evaluasi teknis memenuhi syarat. Nanti kita terakhir di harga juga di atas 80%, di bawah 110, ya. Kita lihat di TKDN-nya, makanya harus dipersyaratkan sebenarnya oleh PPK. Ini pintu terakhir untuk menyaring sebenarnya peserta. Jadi di TKDN betul tidak menggugurkan. Dan yang terakhir adalah diharapkan sebagai syarat ya, syarat untuk evaluasi syarat untuk tender nantinya. Maka syarat berkontrak ya, syarat berkontrak. Karena apa yang disampaikan dalam bentuk daftar upah dan harga, yaitu jadi bagian dari kontrak, diharapkan jadi bagian dari kontrak, supaya benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan. Itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas materi pada hari ini, yaitu mengenai dengan konsep dan praktik perhitungan TKDN, pekerjaan konstruksi. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak pemateri kita pada siang ini dapat kita pahami dengan baik dan dapat bermanfaat. Ya, baik. Mungkin, ya Pak. Ya mungkin sebagai juga penutup terakhir, yang ada saya lupa, sebenarnya ini juga pintu terakhir juga untuk PPK ya, termasuk Pokja, nilai kualitas kompetensi dari penyedia. Pintu terakhir juga bagi Pokja untuk menetapkan pemenang berdasarkan evaluasi harga. Setelah semua evaluasi sudah memenuhi, pasti dievaluasi TKDN jatuh total, karena pemahaman terhadap TKDN itu harus dimiliki secara utuh teman-teman, EPA, KPA, PPK dan Pokja itu sendiri. Kemungkinan jatuhnya di TKDN. Kalau bukan jatuh karena gugur, tapi tidak masuk di ranking pertama untuk ditetapkan sebagai pemenang setelah nanti pembuktian kualifikasi juga memenuhi syarat gitu. Demikian, Nur Aziza. Ya Pak, baik Pak. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan Bapak pada hari ini karena telah membawakan materi BIMTEK TKDN pada hari kedua ini. Baik, selanjutnya hari ini merupakan hari kedua atau hari terakhir pelaksanaan BIMTEK TKDN pada periode ini. Dan sekali lagi kami juga sampaikan bahwa untuk Bapak dan Ibu yang
ingin mendapatkan sertifikat ataupun record materi pada BIMTEK ini, silakan untuk melakukan registrasi pada link yang telah kami share. Jadi perlu kami ulang kembali bahwa materi kemarin adalah konsep dan praktik perhitungan TKDN jasa konsultan, dan dilanjutkan dengan hari ini dengan materi konsep dan praktik perhitungan TKDN pekerjaan konstruksi. Semoga semoga kedua materi itu dapat kita terima dengan baik dan kita pahami semua dengan baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada BIMTEK TKDN pada periode ini yang dilaksanakan selama 2 hari. Terima kasih. Dan kami juga dari panitia memohon maaf apabila selama mulai kemarin hingga hari ini ada keganjalan atau apapun itu, kami memohon maaf. Dan sampai jumpa pada workshop-workshop selanjutnya. Karena masih banyak workshop yang kami laksanakan dengan tema dan materi serta narasumber-narasumber yang sangat hebat. Baik, mungkin hanya itu dari kami. Kami mengucapkan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.